يا مرحبا بكم. Kadang perang tidak dimulai oleh tank, rudal, atau deklarasi besar, melainkan oleh satu pesawat yang nekat menembus langit yang sudah dipenuhi kecurigaan. Di Yaman, momen seperti itu kembali terjadi. Saudi tiba-tiba bergerak, Houthi langsung menantang, dan bayangan Iran membuat seluruh kawasan seperti berdiri di tepi jurang. Yang terlihat hanya bandara, pesawat, dan peringatan udara. Tetapi di baliknya, ada pesan jauh lebih besar. Gencatan senjata bisa runtuh hanya dalam satu malam. Jika jalur langit mulai diperebutkan, apakah Laut Merah akan kembali terbakar dan menyeret perdagangan energi dunia ke dalam kepanikan yang lebih mahal daripada sekedar serangan balasan biasa? Houthi kembali mengirim sinyal keras ke Riyadh. Dalam pernyataan militernya, mereka mengklaim meluncurkan sejumlah rudal balistik dan drone tempur ke Bandara Internasional Abha, fasilitas penerbangan penting di selatan Arab Saudi. Abha bukan nama baru dalam perang Yaman. Karena letaknya relatif dekat dengan zona konflik, bandara ini beberapa kali masuk daftar sasaran Houthi. Bagi kelompok itu, serangan ke Abha bukan sekedar operasi jarak jauh, melainkan pesan balasan. Setiap tekanan terhadap wilayah mereka akan dijawab langsung ke titik strategis Saudi. Klaim lain juga muncul dari udara. Houthi menyatakan berhasil menjatuhkan drone pengintai milik Arab Saudi. Puing yang ditemukan di Al-Baidah disebut mirip dengan komponen Wing Long Second, pesawat tanpa awak yang digunakan Angkatan Udara Saudi. Jika benar, insiden ini memperlihatkan bahwa pertahanan udara Houthi masih cukup berbahaya untuk mengganggu operasi udara Riyadh. Namun tekanan mereka tidak berhenti pada rudal, drone, atau klaim pencegatan. Houthi juga memperingatkan maskapai internasional agar berhati-hati melintasi wilayah udara Saudi. Mereka menyebut penerbangan di kawasan itu dapat menghadapi resiko selama blokade terhadap Bandara Sana'a belum dihentikan. Ancaman yang lebih besar diarahkan ke Bab al-Mandeb, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan perdagangan global. Jika jalur ini benar-benar ditekan, efeknya tidak hanya menghantam Arab Saudi. Pasar energi, pengiriman minyak, gas, dan komoditas dunia juga bisa ikut terganggu, karena Selat ini menjadi salah satu titik rawan dalam rantai pasok global. Dari rangkaian respon itu, Houthi tampak ingin menunjukkan satu hal, serangan terhadap Bandara Sana'a tidak mereka baca sebagai insiden kecil. Bagi mereka, itu adalah pemicu fase baru konfrontasi dengan Arab Saudi, di mana udara, laut, dan jalur dagang sama-sama bisa berubah menjadi medan tekanan yang lebih luas, lebih mahal, dan jauh lebih sulit dikendalikan. Krisis baru ini tidak meledak dari medan tempur terlebih dahulu, melainkan dari satu penerbangan yang berubah menjadi pemicu konfrontasi. Setelah beberapa tahun hubungan Arab Saudi dan Houthi relatif lebih tenang, nama Iran kembali masuk ke pusat ketegangan Yaman. Maskapai Mahan Air dijadwalkan membawa pulang delegasi Yaman yang sebelumnya berada di Teheran. Masalah muncul ketika pemerintahan Aden yang didukung Arab Saudi menolak izin pendaratan pesawat itu di Bandara Internasional Sana'a. Bagi Aden, penerbangan tersebut dibaca sebagai tanda bahwa Iran masih ikut bermain dalam urusan internal Yaman. Mereka bahkan memperingatkan bahwa tindakan militer bisa diambil jika Mahan Air tetap menembus wilayah udara Yaman tanpa izin resmi. Ketegangan kemudian bergerak cepat. Pesawat Mahan Air tetap menuju Yaman, sementara jet tempur Arab Saudi dilaporkan diterbangkan untuk mencegat dan menghalangi jalur penerbangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, satu keputusan kecil saja bisa berubah menjadi percikan perang baru. Tidak lama kemudian Bandara Internasional Sana'a dihantam serangan udara. Sasaran utamanya disebut landasan pacu dan fasilitas bandara. Sejumlah laporan menyebut rudal jelajah Storm Shadow digunakan untuk menghantam area tertentu agar pesawat Iran tidak bisa mendarat di Sana'a. Namun rencana itu tidak sepenuhnya berhasil. Mahan Air akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah, wilayah yang berada di bawah kendali Houthi.
Belakangan muncul laporan bahwa Houthi sudah memperkirakan kemungkinan Sanaa diserang, sehingga mereka menyiapkan jalur pendaratan alternatif. Bahkan landasan Bandara Hodeidah disebut telah diperbaiki beberapa hari sebelumnya. Dari satu penerbangan inilah fase tenang runtuh. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang mengakhiri deeskalasi dan membuka kembali babak ketegangan baru antara Arab Saudi dan Houthi di kawasan Yaman yang rapuh dan mudah terbakar lagi. Ketika ketegangan Saudi-Houthi kembali naik, dunia langsung menunggu satu hal. Apakah Riyadh akan membalas dengan perang besar? Serangan Houthi ke Bandara Abha ditambah ancaman lanjutan terhadap wilayah udara dan jalur pelayaran memang memicu kecaman. Tetapi respons Saudi kali ini justru tidak seagresif pola lama. Riyadh tidak segera membuka kampanye militer besar setelah Houthi mengklaim menyerang wilayahnya. Pemerintah Aden yang didukung Saudi juga memberi sinyal bahwa mereka tidak ingin mendorong eskalasi lebih jauh di tengah situasi yang sangat rapuh. Sikap hati-hati ini punya alasan. Saudi tampaknya tidak ingin kembali masuk ke perang terbuka yang pernah menguras biaya, reputasi, dan stamina politik selama bertahun-tahun. Apalagi serangan langsung terhadap Houthi hari ini bisa menyeret dimensi Iran lebih dalam. Sementara jalur diplomasi regional masih berusaha dijaga agar tidak runtuh sepenuhnya. Dengan kata lain, Riyadh sedang menahan pelatuk, bukan karena ancaman Houthi kecil, tetapi karena harga perang baru terlalu mahal. Untuk memahami mengapa satu insiden bisa begitu berbahaya, konflik Yaman harus ditarik kembali ke 2014. Saat itu, Houthi atau Ansarullah, gerakan politik militer dari utara Yaman, memperluas pengaruh dan merebut Sanaa pada September 2014. Dari sana, krisis berubah menjadi perebutan kekuasaan antara Houthi dan pemerintahan Presiden Abed Rabo Mansur Hadi yang didukung sejumlah negara regional. Pada Maret 2015, situasi memasuki fase lebih besar ketika Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mengembalikan pemerintahan Hadi. Dengan kekuatan udara, teknologi militer, dan dukungan negara-negara Arab, Riyadh berharap operasi itu berlangsung cepat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perang pendek yang dibayangkan berubah menjadi konflik panjang yang sulit ditutup. Bagi Saudi, naiknya Houthi dipandang sebagai ancaman strategis karena kelompok ini dianggap dekat dengan Iran, rival utama Riyadh di kawasan. Teheran dituduh memberi pelatihan, dana, teknologi drone, dan persenjataan, meski Iran membantah keterlibatan langsung dalam suplai senjata. Akhirnya, Yaman berubah menjadi arena perang proksi antara dua kekuatan regional yang berebut pengaruh di Timur Tengah, dengan warga sipil terus menanggung harga paling mahal di setiap babak eskalasi yang muncul. Keunggulan militer Saudi ternyata tidak pernah cukup untuk menutup perang Yaman sesuai rencana Riyadh. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi gagal mencapai tujuan paling mendasar, menundukkan Houthi dan mengembalikan kendali penuh pemerintahan Yaman. Yang terjadi justru sebaliknya. Houthi bertahan, menata ulang struktur militernya, memperluas kemampuan rudal dan drone, lalu tetap memegang sebagian besar wilayah padat penduduk di utara Yaman. Serangan mereka ke fasilitas minyak Saudi dan kota-kota perbatasan menunjukkan bahwa kelompok bersenjata lokal pun bisa menekan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Tahun 2022 sempat memberi jeda. Gencatan senjata yang difasilitasi PBB berhasil menurunkan intensitas pertempuran. Di dalamnya ada penghentian serangan, pembukaan sebagian jalur transportasi, izin penerbangan dari Bandara Sanaa, serta pelonggaran akses bantuan melalui pelabuhan Hodeidah. Tetapi jeda senjata bukan berarti perang selesai. Masalah politik, ekonomi, dan militer menjadi akar konflik tetap menggantung. Perundingan Saudi-Houthi terus berjalan, namun arah kepentingan keduanya belum bertemu. Riyadh ingin perbatasannya aman dan serangan lintas wilayah berhenti. Houthi sebaliknya mengejar pengakuan politik dan posisi dominan dalam masa depan Yaman. Di balik negosiasi itu, isu penyelundupan senjata tetap membayangi. Houthi dituduh mendapatkan teknologi militer dari jaringan dukungan eksternal, terutama untuk rudal dan drone yang mengubah keseimbangan perang. Karena itu, perairan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab menjadi semakin penting, sebab jalur ini terhubung langsung dengan perdagangan global dan keamanan energi. Pada titik ini, perang Yaman tidak bisa lagi dibaca sebagai konflik domestik semata. Ia menjadi bagian dari perebutan pengaruh Arab Saudi dan Iran. Selama Yaman masih dipandang sebagai papan catur regional, perdamaian permanen akan sulit lahir.
Gencatan senjata bisa menahan tembakan sementara, tetapi perebutan kuasa, rivalitas kawasan, dan ketidakpercayaan tetap membuat Yaman hidup di bawah bayangan perang proksi. Namun Houthi juga tidak bisa diperkecil hanya sebagai proksi Iran. Mereka adalah aktor lokal dengan agenda politik sendiri dan kapasitas militer yang terus berkembang. Dukungan Teheran memang memperkuat posisi mereka, tetapi keputusan strategis tetap dibentuk oleh kepentingan internal. Kedepan arah Yaman bergantung pada pilihan besar, kembali masuk siklus serangan dan balasan, atau membuka ruang deeskalasi melalui negosiasi regional yang lebih serius dan realistis.